Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Sahabat dimanapun berada, ada sebuah kisah yang menarik tentang dahsyatnya istighfar yang terjadi dengan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, entah karena apa, dia punya hasrat keinginan yang mendalam, memiliki keinginan yang tidak bisa ditunda lagi. Apa keinginannya? Yaitu menziarahi kota Baghdad. Dengan tujuan yang kurang jelas, Imam Ahmad pergi ke kota Baghdad. Sesampainya dia di kota Baghdad, karena dengan kondisi tubuh yang letih, yang lelah, ia akhirnya mencari sebuah masjid untuk disinggahi guna melaksanakan sholat zuhur, karena pada waktu itu waktu sudah menunjukkan dekat dengan waktu sholat zuhur. Dia berharap setelah sholat zuhur dia bisa istirahat sejenak, melepas lelah. Selesai sholat zuhur, dia selonjor kalau kata orang Jawa. Mendelucurkan kaki, memanjangkan kaki begitu sambil senden di tiang masjid. Rupanya setelah jamaah itu pada bubar, tinggal Imam Ahmad bin Hanbal di situ. Ada seorang yang masuk di masjid itu dan mengusir Imam Ahmad. Rupanya dia adalah marbot masjid. Marbotnya nggak tahu siapa yang dia usir. Dia nggak tahu kalau dia ulama besar yang dia bentak-bentak itu. Ukhruj anta ya syekh. Keluar kamu dari masjid ini, syekh, orang tua. Keluar dari sini. Imam Ahmad bin Hanbal masih biarkanlah aku melepaskan lelah sebentar. Saya musafir dari perjalanan jauh. Dia malah lebih keras lagi. Masjid ini bukan tempat untuk rebah-rebahan. Ini untuk sujud, untuk sholat kepada Allah. Akhirnya dia makin geram. Ruh anta, ya ajuz. Orang Arab kalau sudah bilang ruh anta itu berarti jasad dan rohnya tidak boleh ada di situ, harus pergi. Sak jasadnya, sak rohnya harus pergi. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal keluar dengan tubuh yang letih di usia senjanya. Keluar dari masjid situ, dia akhirnya duduk di emperan masjid yang panas, masyaallah muslimin. Rupanya dari kejauhan datang seorang dengan pakaian pedagang dan masih ada aroma-aroma roti. Rupanya dia memang pedagang roti, menghampiri Imam Ahmad. Merasa ibah, kasihan. Orang tua begini diusir-usir gitu ya. Akhirnya, wahai orang tua, wahai syekh, ente hendak kemana? Saya membutuhkan tempat istirahat saja. Saya baru datang dari tempat yang jauh. Akhirnya si tukang roti ini mempersilahkan dia untuk istirahat di belakang gerobaknya. Di belakang gerobaknya ada tempat duduk. Nah, Imam Ahmad dipersilakan di situ kalau mau. Rupanya Imam Ahmad mau. Dan akhirnya Imam Ahmad duduk di belakang dia jualan. Nah, selama Imam Ahmad di situ, rupanya Imam Ahmad juga memperhatikan gerak-gerik si penjual roti ini. Ada yang aneh, kata Imam Ahmad. Si tukang roti ini tak henti-hentinya bibirnya basah dengan istighfar. Ngambil tepung istighfar, ngasih air istighfar, ngulenin ngadonin tepung sampai kalis bahan roti dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Habis itu ada pembeli datang memberikan uang, baca astagfirullahaladzim. Mengembalikan angsul, astagfirullahaladzim. Naruh roti di dalam wadah untuk pembeli, astagfirullahaladzim. Terus setiap gerak-geriknya tidak lepas dari istighfar.
Lantas ditanya oleh Imam Ahmad, "Hei penjual roti, apa gerangan yang engkau alami? Punya pengalaman spiritual apa dengan istighfar yang kamu baca itu? Sampai-sampai setiap gerak-gerikmu, bibirmu tidak pernah lepas dari istighfar." Akhirnya si tukang roti ini cerita sedikit demi sedikit. "Wahai orang tua, saya itu memiliki 3 keinginan dalam hidup saya. Saya dahulu tidak punya keturunan. Setelah menikah sekian tahun tidak memiliki keturunan. Yang kedua, saya ini orang miskin. Saya orang miskin, tidak memiliki harta apa-apa. Saya kepingin ibadah haji. Akhirnya salah satu dari ulama terkenal yang namanya Ahmad bin Hambal itu memberikan sebuah ijazah kepada salah seorang gubernur yang ada di Baghdad sini. Dan gubernur itu memijazahkan kembali kepada kami semua supaya memperbanyak istighfar kalau kepingin hajatnya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya saya detik itu langsung melanggengkan baca istighfar. Alhamdulillah, setelah sekian tahun Allah mengaruniai aku sebuah momongan atau anak. 1, dikabulkan oleh Allah hajat saya. Yang kedua, saya oleh Allah ditunjukkan jalan untuk bisnis, untuk usaha, yaitu berdagang roti. Dan alhamdulillah gerobak yang saya pakai untuk berdagang ini menghantarkan saya untuk haji ke Baitullahil Haram. Berkah istighfar, wahai orang tua. Terus keinginanmu yang ketiga apa? Keinginanku yang ketiga, saya minta kepada Allah dengan berkahnya istighfar, dengan wasilahnya istighfar, astagfirullahaladzim, supaya saya tidak dicabut nyawa saya, kecuali saya sudah jumpa dengan ulama terkenal itu yang bernama Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad langsung kaget, seolah lelahnya hilang, capeknya hilang, berdiri memeluk si tukang penjual roti. Seraya berkata, "Wahai tukang roti, rupanya gara-gara engkau aku dituntun oleh Allah untuk pergi ke Baghdad dengan tujuan yang kurang jelas. Dan aku diusir dari masjid situ untuk menjumpaimu rupanya." Si tukang roti ini semakin heran. Lah ini siapa? "Saya adalah Ahmad bin Hambal." Ya Allah, dipeluk erat lagi sama si penjual roti itu sambil menangis meminta doa. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Dari kisah nyata ini kita bisa ambil pelajaran luar biasanya istighfar. Kok bisa sampai seperti itu ya? Luar biasa. Istighfar itu adalah wujud dari penghambaan diri kita kepada Allah. Pengakuan diri kita kepada Allah. Bahwa kita ini memang banyak salah, banyak dosa. Baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Pasti diampuni. Setelah kita diampuni, insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah